Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tube Creator, channel yang membahas seputar ilmu YouTube. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung pada channel ini, silakan diklik like, subscribe, dan juga diaktifkan tanda loncengnya. Dan juga kalau sekiranya bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman YouTuber pemula lainnya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita, bagaimana kalau sekiranya kena klaim hak cipta. Jadi teman kita tersebut menanyakan bagaimana tentang klaim hak cipta. Jadi di sini pada video ini juga saya akan jelaskan apa itu hak cipta, apa itu klaim hak cipta, dan apa itu dengan teguran hak cipta. Jadi di sini saya akan coba jelaskan untuk para YouTuber pemula supaya bisa menjaga supaya channelnya nanti tidak kena teguran hak cipta. Oke, mari kita simak videonya. Mungkin pada menit-menit tertentu pada video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman YouTuber pemula. Silahkan tonton videonya sampai selesai, jangan di skip, karena saya merekamnya ini sambil berjalan saja, jadi tidak mengetahui menit keberapanya yang harus teman-teman catat, yang harus teman-teman YouTuber pemula mengetahuinya. Pertama-tama kita masuk pada hak cipta. Apa yang dimaksud dengan hak cipta? Jadi hak cipta tersebut adalah suatu hasil karya yang telah dikukuhkan, yang telah terdaftar, yang tidak boleh diambil oleh orang lain tanpa seizinnya. Jadi hak cipta tersebut adalah suatu pengukuhan hasil karya sendiri yang mana telah dipatenkan hak ciptanya. Jadi tidak bisa orang lain untuk mengambilnya. Itulah kira-kira hak cipta tersebut. Jadi apabila seseorang telah membuat hasil karyanya sendiri, kalau sekiranya bermanfaat, khawatir nanti diambil oleh orang lain atau dikopi, diperbanyak oleh orang lain, maka orang tersebut akan melakukan pendaftaran hak ciptanya. Jadi biasanya banyak yang mendaftarkan tersebut adalah artis. Ya, jadi artis-artis tersebut seperti lagunya tidak boleh di copyright, tidak boleh diambil lagunya, karena itu merupakan hasil komersil. Itulah kira-kira apa yang dimaksud dengan hak cipta. Jadi bagaimana tentang klaim hak cipta? Jadi di sini saya akan coba menjelaskan yang dimaksud klaim hak cipta. Jadi klaim hak cipta itu pada YouTube ini akan terdeteksi secara otomatis setelah mengukuhkan hak ciptanya pada suatu karyanya, dia akan otomatis tertagihkan pada pemilik akun yang telah melakukan klaim, yang telah melakukan pengambilan hasil karyanya. Misalnya seperti ini, teman-teman membuat video, pada video tersebut terdengar musik ke dalam videonya atau memakai musik latar belakang, itu akan mengakibatkan klaim hak cipta apabila musik tersebut atau lagu sudah dikukuhkan hak ciptanya oleh pemiliknya. Jadi misalnya seperti saya merekam di sini, saya merekam di atas mobil. Kalau sekiranya saya merekam di sini menghidupkan musiknya, menghidupkan flash disk atau head unitnya hidup, musiknya hidup, pasti saya akan kena hak cipta di sini. Itu makanya kalau membuat video sebaiknya kita perhatikan sekeliling apakah kita kena klaim hak cipta atau tidak. Kalau terjadi klaim hak cipta, bagaimana langkah kita? Jadi kalau teman-teman terjadi pengklaiman hak cipta, itu tidak akan bermasalah, tidak akan berpengaruh pada channelnya. Silahkan dilanjutkan. Cuman klaim hak cipta tersebut akan berbagi hasil, yaitu 60-40 atau 40-60. 40 untuk kita, 60 untuk orang pemegang hak klaim hak cipta tersebut. Jadi yang pemegang hak cipta mendapatkan 60, kita mendapatkan 40%. Jadi 60-40 itu yang kita dapat 40, orang tersebut 60.
Kalau saya karena kita mengupload video tentang tidak musik, saya lebih baik menghapus videonya dan mengulanginya. Kalau apabila videonya tersebut bisa ditanggulangi, kita bisa diedit videonya. Bagaimana caranya mengeditnya? Kalau sekiranya teman-teman tidak menginginkan terjadinya klaim hak cipta, teman-teman bisa melakukan download videonya. Setelah itu, mana yang kena klaim hak cipta? Apabila keseluruhannya video teman-teman mengalami klaim hak cipta, tentu saja tidak bisa dilakukan pengeditan. Tetapi misalnya seperti saya merekam ini, di tengah video atau di awal video atau di akhir video terdapat musik atau lagu, di mana lagu-lagu tersebut sudah dipatenkan hak ciptanya, maka saya akan terjadi klaim hak cipta. Itu bisa diatasi dengan dibisukan suaranya, atau bisa juga dipotong pada bagian musik atau lagu yang terdapat hak ciptanya tersebut. Jadi tidak akan berpengaruh pada channelnya. Silakan dilanjutkan. Bagaimana kalau sekiranya orang timbul lagi pertanyaan, bagaimana orang melakukan misalnya mempublikasikan lagi lagu seorang artis, apakah itu bisa dimonetisasi channelnya? Bisa. Saya mengatakan bisa, karena lagu yang diulangi lagi dipublikasikan lagi lagunya, bisa itu dimonetisasi juga video yang mengambilnya. Tetapi itu akan mengakibatkan klaim hak cipta. Jadi berbagi orang tersebut melanjutkan videonya, melanjutkan channelnya karena dia menginginkan hal tersebut. Artinya dia menginginkan 40-60 tadi. Jadi biasanya orang tersebut isi channelnya video tentang klaim hak cipta itu aja semua videonya. Jadi tinggal mengupload saja. Jadi orang itu tersebut menerima 40-60. Jadi bagaimana kalau sekiranya tentang cover lagu? Kalau cover lagu tersebut juga akan mengakibatkan klaim hak cipta. Jadi kalau ada yang cover lagu, itu cover lagu semuanya, ya nggak apa-apa. Karena isi channelnya tentang lagu semua, ya boleh lanjutkan. Berarti dia mendapatkan 40-60. Jadi seperti itulah kira-kira apa yang dimaksud dengan klaim hak cipta. Bagaimana dengan teguran hak cipta? Kalau teguran hak cipta itu merupakan teguran daripada YouTube. Jadi pada teman-teman ini yang harus diperhatikan, terutama YouTuber pemula, karena tidak berpengalaman tentang hal ini. Sebaiknya para YouTuber pemula membaca aturan-aturan daripada YouTube ini supaya channelnya tidak terjadi teguran hak cipta. Jadi bagaimana kalau setelah terdapat teguran hak cipta pada channelnya, teman-teman harus menunggu 90 hari. Jadi tunggu 90 hari atau 3 bulan, teman-teman akan itu teguran hak ciptanya akan hilang. Tetapi apabila teman-teman sudah mendapatkan 3 kali teguran hak cipta, itu tidak mungkin lagi bisa diperbaiki. Artinya channel teman-teman yang telah mendapat teguran sebanyak 3 kali, maka itu akan menjadi channelnya akan mati. Channelnya akan dinonaktifkan. Jadi hati-hati teman-teman yang para YouTuber pemula yang membuat video, jangan sampai kena teguran hak cipta. Jadi bagaimana kalau sekiranya terjadinya teguran hak cipta, apakah bisa dimonetisasi? Di sini juga dijelaskan. Apabila teman-teman mendapatkan teguran hak cipta, itu mendapatkan sampai 3 kali. Apabila sudah 3 kali kalau mendapat teguran hak cipta, itu channelnya akan dibandit, akan dinonaktifkan channelnya. Jadi bagaimana, apakah bisa dimonetisasi? Pada channel yang mendapatkan teguran hak cipta bisa dimonetisasi apabila telah mencukupi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Silakan lakukan monetisasi setelah teguran hak ciptanya hilang. Tunggu sampai 90 hari atau 3 bulan. Kita tunggu selama 90 hari. Teguran hak cipta tersebut akan hilang, akan berwarna kuning. Jadi akan berwarna kuning, tetap akan menjadi tulisan peringatan berwarna kuning. Jadi tulisan tersebut
merupakan suatu peringatan. Jadi itu merupakan peringatan, kita harus hati-hati. Kita sudah mendapatkan peringatan. Jadi YouTube itu mengingatkan kita, jangan lagi berbuat hal seperti itu. Jadi YouTube mengingatkan jangan lagi hal berbuat seperti itu karena Anda sudah melanggar. Jadi jangan langgar lagi. Kalau kita sudah diperingatan, tentunya kita lebih berhati-hati ke depannya. Jadi bagaimana cara melihatnya? Apakah channel kita kena teguran hak cipta? Jadi teman-teman bisa melihat di dashboard YouTube. Lihat di dashboard YouTube, pada Google ketik dashboard YouTube, maka di situ akan ada terdapat teguran. Apakah di situ ada teguran hak ciptanya? Di situ akan dituliskan hak ciptanya, apakah kena teguran hak cipta atau tidak. Jadi silakan teman-teman cari pada dashboard YouTube, pada halaman beranda YouTube di dashboard YouTube. Itu akan terdapat channel yang mendapatkan teguran hak cipta, akan dituliskan di situ. Apabila telah melewati masa tegurannya 90 hari, akan tertulis peringatan. Jadi apabila sudah melewati 90 hari dan telah tertulis peringatan, baru teman-teman yang sudah mencukupi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, silahkan ajukan untuk dimonetisasi. Tapi jangan ajukan monetisasi saat teguran hak ciptanya aktif. Jadi tunggu 90 hari baru lakukan ajuan monetisasi. Mudah-mudahan dengan video ini terjawab pertanyaan dari teman kita yang menanyakan tentang klaim hak cipta tersebut. Cukup demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.